Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aqdiyati Wasyahadati. Kitab menjelaskan tentang kodok, kodok perkodian ini, kodok dan persaksian. Aqdiyah itu jama dari kodok, yaitu adalah orang yang menetapkan sesuatu, ya. Kemudian secara istilah orang yang menghukumi, menetapkan hukum antara dua orang yang bersengketa dengan hukum Allah. Di konteks Indonesia, kita negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, qadhi itu adalah hakim yang memutus perkara antara dua orang berdasarkan syariat Islam. Nah, hukum Islam itu di Indonesia tegak dengan adanya qadhi. Qadhinya itu siapa? Qadhi itu hakim. Qadhinya itu siapa? Ya, kita ada peradilan agama. Jadi orang kalau bertanya atau bersengketa tentang di antara masyarakat atau di antara dua orang yang bersengketa, kurang gede, jelas. Ya, kedengaran nggak belakang? Dengaran lah. Orang yang bersengketa, kedengaran, antara dua orang, kedengaran Bu? Ya biasa karena kudang sare Pak. Yang berkaitan dengan hukum Islam, maka diselesaikan dengan dasar syariat Islam. Itu disebut dengan qadhi. Jadi hakim syariat Islam. Di Indonesia konteksnya ada enggak? Ada, yaitu adanya peradilan Islam di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Islam itu namanya sekarang peradilan atau pengadilan agama. Apa yang diurus terkait dengan syariat Islam? Apa saja? Satu, urusan tentang perceraian. Karena kita orang Indonesia, khususnya orang Islam, kalau nikah kemana? Ke KUA. Pakai hukum apa? Islam. Berarti jalan nggak kita hukum Islam? Jalan. Nah, ketika orang bercerai, maka juga berdasarkan hukum Islam. Di mana? Di pengadilan agama. Apalagi yang diurus? Nanti kita tanya Pak Kiai. Pak Kiai kan hakim senior. Tentang waris. Orang kalau ada yang meninggal, maka siapa saja ahli warisnya dan berapa saja bagiannya. Itu ditentukan oleh qadhi atau hakim peradilan agama. Apalagi yang diurus? Hak asuh. Apalagi yang diurus? Tentang konflik ekonomi syariah dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa di Indonesia belum berhukum Islam.
berarti dia menutup matanya. Padahal tadi sudah berhukum Islam. Sekarang saya tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kan tadi sudah saya tanya, kalau menikah pakai hukum apa? Islam, berarti sudah jalan belum hukum Islam? Sudah. Jadi sudah berjalan hukum Islam. Kata siapa belum? Nah, saya baca lain lagi ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yaliyal qada'a, menjadi seorang qadi, illa kecuali man, orang, istukmilat, yang memenuhi fihi, dalam orang itu khamsa asyrata khoslatan, 15 perkara. Jadi syarat jadi hakim Islam atau jadi qadi itu ada 15. Al-Islamu, yang pertama orang Islam. Tidak bisa orang non-Islam jadi hakim Islam meskipun dia pintar tentang hukum Islam. Orang bisa saja belajar tentang hukum Islam, tapi dia bukan Muslim, tapi dia tidak boleh menjadi hakim Islam, qadi, tidak boleh jadi qadi, walaupun dia pintar hukum Islam. Jadi harus Islam. Wal bulugu, yang kedua dewasa. Tidak bisa anak-anak menjadi qadi, tidak bisa. Wal aqlu, sehat akal. Tidak bisa orang stres, gila, baik gilanya terus-terusan maupun gilanya kadang-kadang, itu enggak boleh. Ada yang gila kadang-kadang, Pak? Ada ya. Kalau lagi enggak punya duit gila dia, kalau punya duit enggak. Apa sebaliknya? Kalau punya duit gila. Itu enggak boleh. Wal hurriyatu, yang keempat adalah merdeka. Orang budak tidak bisa. Nyai Karang enggak ada lah budak. Wadzukuratu, dan yang kelima adalah laki-laki. Nah, ini masalah ini. Berarti perempuan enggak bisa. Nah, kita kontekskan. Ini konteksnya dulu ya. Sekarang sudah banyak hakim perempuan, qadi perempuan sudah banyak. Ya. Tapi yang belum itu penghulu perempuan belum ya. Penghulu perempuan. Tapi kalau hakim perempuan kan udah banyak. Hakim MA salah satunya perempuan ya. Ibu Profesor apa namanya itu? Hakim MK. Baik lagi. Jadi kalau ini konteks dulu. Sekarang ada perkembangan fikih di mana perempuan juga sekarang boleh menjadi qadi. Terus wal adalatu, dan yang ke-6 ya, adalah adil. Adil. Terus wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati, memahami
hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah meskipun tidak hafal Quran. Jadi qadhi yang penting paham tentang hukum-hukum Quran dan As-Sunnah meskipun tidak hafal semua ayat ahkam, ayatul ahkam. Ada tafsir ayatul ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni kalau nggak salah ya Kiai. Karya Syekh Ali As-Sabuni kalau nggak salah. Itu ayat tafsirnya itu isinya semua ayatul ahkam, ayat ahkam. Bapak Ibu kalau kita baca Al-Quran, itu di Al-Quran itu ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat tentang sejarah, ada ayat-ayat tentang akhlak. Betul ya? Nah, ayat-ayat hukum biasanya menjadi dasar para qadhi untuk menghukumi ya berbagai perkara. Lanjut, wa ma'rifatul ijma'i, dan memahami ijma'. Ijma' itu adalah hukum yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama. Kalau ijma' sahabi berarti disepakati oleh para sahabat. Wa ma'rifatul ikhtilafi, memahami, mengetahui, memahami perbedaan pendapat para ulama. Jadi seorang qadhi dia tidak hanya memahami satu kitab saja, misalkan kitab takrib, ya ini mah paling dasar. Dia harus juga memahami kitab-kitab lebih tinggi supaya tahu perbedaan pendapat para ulama. Semakin orang tinggi bacaannya, semakin banyak bacaannya, dia akan semakin banyak wawasannya. Ada orang yang mengatakan, ketika saya membaca satu buku, jangan saya tuh. Ketika seseorang membaca satu buku, dia menganggap kebenaran adalah miliknya. Tetapi ketika orang membaca 1000 buku, dia menganggap kebenaran itu banyak sekali. Tapi kalau orang membaca 10.000 buku, ternyata kebenaran itu dimanapun ada atau berada dimanapun. Jadi orang kalau bacanya satu buku aja atau belajar kepada satu guru aja, udah gitu gurunya jumud sama, pasti pemikirannya itu menganggap itu yang benar doang gitu. Makanya harus diperbanyak bacaannya, literasinya, supaya wawasan kita berkembang. Secara keilmuan boleh kita membaca kitab-kitab itu. Kitab-kitab mazhab itu ada banyak. Ya, yang terkenal mah 4. Mazhab apa saja? Mazhab Syafi'i, terus Maliki, terus Hanafi, terus Hambali. Itu yang kita anut 4. Di luar itu ada lagi enggak? Ada.
Imam Daud Az-Zahiriyah biasa dipakai oleh orang Syiah, ada Ja'fari, ada Syiah. Ya, untuk memahami boleh. Wa ma'rifatu tarafin min lisanil Arabi. Yang keberapa ini? Salah. Wa ma'rifatu turukil ijtihadi. Yang ke-10, memahami metode ijtihad, cara mengambil hukum. Dalam bahasa filsafat, epistemologi, cara memperoleh kebenaran, cara memperoleh pengetahuan. Wa ma'rifatu tarafin min lisanil Arabi. Yang ke-11, memahami arah cara pengucapan lisan orang Arab. Nah, ini penting juga ternyata. Karena itu termasuk perangkat memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala. Yang ke-12, memahami tafsir Al-Quran. Jadi jangan main hantem memahami Al-Quran langsung menurut pemikiran diri sendiri, itu nggak boleh. Kalau qadi, kalau untuk berlaku diri sendiri boleh, silakan. Tapi kalau untuk, kan ini menghukum orang lain, harus memahami tafsir-tafsir yang lain. Kita baca Al-Quran, kita pahami sendiri, untuk diri sendiri boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk menghukumi orang lain, kita harus paham tafsir-tafsir lain. Itu nggak boleh. Kalau untuk sendiri ya silahkan. Karena seorang qadhi harus menghukum orang lain, dia harus memahami tafsir. Wa ayyakuna sami'an. Yang ke-13, benar tuh? Ya. Harus bisa mendengar. Tidak boleh qadhi tuli, tidak boleh. Meskipun dia orang ngomongnya harus dekat gitu, tapi yang penting dengar. Itu. Ulah batur geus ngomong lila gitu, pengacarana teh ngomong naon. Kasih bolot. Wa ayyakuna basiran, dan yang berikutnya dapat melihat. Tidak boleh seorang qadhi buta. Berbeda ya ini antara ahli hukum dengan hakim, beda. Kalau ahli hukum boleh, misalkan dia tidak bisa mendengar, ya paham betul, ahli hukum. Tapi kalau dia seorang qadhi, dia memutuskan perkara, dia harus lihat. Kalau ahli hukum memang hanya ngaji aja, ngaji gitu, meneliti, riset gitu, bisa silahkan ahli hukum. Orang yang nulis buku hukum kan tidak harus qadhi, tidak harus seorang hakim. Kalau dia tulis silahkan, nggak apa-apa. Kalau dia tidak bisa melihat, misalkan buta, ya silakan ahli hukum. Tapi kalau qadhi, dia memutuskan perkara, dia harus lihat, gitu maksudnya. Beda kan? Wa ayyakuna katiban. Yang berikutnya adalah dia bisa nulis. Tapi dalam kitab lain ini tidak dijadikan syarat. Wa ayyakuna mustayqazon. Dan yang selanjutnya dia harus terjaga, sadar 100% terjaga gitu, terjaga itu. Jadi nggak tidur, nggak ngantuk, nggak lapar, nggak lagi leles gitu. Leles kieu kita leles. Hakim teh candahar meureun. Ulah. Atau lagi pokoknya mustaiqazon teh kata dasarnya mah kan terjaga itu teh. Cuman dia teh apa ya, kesadaran penuh gitu. Dalam keadaan waras dan tenang.
Kalau dalam tekanan bisa saja, tapi kan sikapnya dia itu kan. Kalau seorang qadhi mah kan seorang hakim gitu ya, kadang ditekanin sana semari, ada godaannya, ada cobaannya yang kemarin kita bicarakan itu, godaan, cobaan, segala rupa. Tapi bagaimana dia tetap konsisten memutus secara adil. Meskipun keputusannya itu tidak akan membuat puas semua pihak. Meskipun keputusannya tidak akan menyenangkan semua pihak. Yang namanya juga memutus perkara. Ada yang merasa senang, ada yang merasa tidak senang. Tapi itulah kebenaran yang harus diungkapkan, yang harus diputuskan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.